Video ini dibuat tanpa naskah, sehingga mohon maaf atas kekurangan tata bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Dini selaku pamong mata pelajaran kimia saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wisnu Saputra. Saya merupakan siswa kelas 108 dengan nomor absen 33. Pada video ini, saya akan mengerjakan tugas kimia, yakni menguji beberapa larutan, apakah termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, ataupun non-elektrolit. Baik, langsung saja kita mulai dari pembuatan alat uji elektrolit tersebut. Namun, jika ingin melewati tahap ini, bisa langsung ke durasi waktu berikut ini. Dan saya memohon maaf jikalau pada perekaman video ini terdapat suara-suara lain yang mengganggu. Pertama, siapkan alas. Di sini, saya menggunakan papan jalan bekas yang sudah saya pilok. Selanjutnya, letakkan baterai. Kemudian, gunakan lampu yang sudah dihubungkan ke kabel yang ujungnya sudah dikelupas dan paku seperti ini. Tempelkan ke baterai dan rapikan dengan selotip dan gunting. Di sini saya menggunakan penjepit kertas untuk merapikan kabel pada bagian pinggir ujung papan. Lalu, gunakan paku yang sudah terhubung ke kabel, di mana kabel tersebut ujungnya sudah terkelupas, dan hubungkan ke baterai. Dan rapikan juga peletakan baterai dengan selotip. Tes terlebih dahulu apakah lampu nyala atau tidak. Rapikan dengan selotip dan penjepit kertas. Alat uji elektrolit kita sudah jadi. Baik, sekarang kita akan mulai menguji beberapa larutan. Di mana larutan yang pertama akan saya uji adalah larutan cuka. Baik, sekarang kita sudah dapat cukanya ini. Tadi minta sama adek. Beberapa waktu sebelumnya. Wur, boleh minta cukanya nggak, Wur? Cukanya minta. Hah? Cuka. Cuka ini bahasa kimianya itu... Cuka itu disebut juga asam asetat atau CH3COOH. Baik, langsung saja kita uji larutannya. Apakah mengandung elektrolit kuat, non-elektrolit, atau elektrolit lemah? Oke, ini udah ada pakunya. Terus kita lihat apakah lampu nyala. Oke, dapat kita lihat. Salah. Tak kira nyala. Baik, ternyata cuka ini termasuk ke dalam elektrolit lemah atau ya elektrolit lemah. Kenapa? Karena lampunya ini nggak nyala, tapi di sini, ini gimana saya ngeliatinnya ya? Ada gelembungnya sedikit sekali. Nah, mungkin dapat terlihat di sana. Nanti saya zoom saat edit. Nah itu, sehingga ini termasuk elektrolit lemah. Baik, kita catat langsung di buku catatan kita. Kemudian larutan yang kedua yang akan kita uji adalah alkohol yang tadi ngambil langsung dari tempat kerja Bapak. Beberapa waktu sebelumnya. Ya, kita mau beli susu sama ngambil alkohol. Alkohol. Oh ini benar. Baik, langsung kita mulai tuangkan di gelas. Ternyata alkohol yang saya pakai ini yang merupakan 70% ini disebutnya merupakan etanol kalau di internet, dan merupakan yang namanya C2H5OH. Baik, langsung saja kita uji apakah termasuk larutan elektrolit, non-elektrolit, atau elektrolit lemah. Oke, lampu mati. Tapi sebelum menyalakan, tadi nyala. Dari dalam sini dapat kita lihat ya, ternyata larutan alkohol ini termasuk larutan non-elektrolit. Kenapa disebut begitu? Karena tidak ada gelembung ataupun lampu tidak menyala. Baik, kita langsung catat di buku catatan. Kemudian larutan ketiga yang akan kita uji adalah larutan dari urea. Ya, mohon maaf saya tidak punya video pembeliannya, namun ini kemarin beli di toko tanaman dengan harga 10.000. Baik, karena dibilangnya larutan maka akan kita cairkan terlebih dahulu dengan air hangat saja. Jadi larutan. Baik, sekarang ini dia larutan ureanya yang sudah kita larutan tadi. Baik, langsung saja kita uji apakah larutan ini termasuk larutan elektrolit, non-elektrolit, ataupun elektrolit lemah. Sebentar, kita coba uji dulu apakah emang nyambung listrik atau tidak.
Oh, nyambung ya. Iya, lampu tidak menyala. Kemudian kita lihat di sini. Apakah ada gelembung-gelembung? Zoom. Ya, kesimpulannya adalah larutan urea ini tidak termasuk larutan elektrolit kuat ataupun lemah, dan termasuk larutan non elektrolit karena tidak bisa mengantarkan listrik, maksudnya karena tidak bisa menyalakan lampu ataupun masukkan gelembung sedikit pun ya. Oke, kita catat di buku catatan kita. Oh iya, tadi saya lupa menginformasikan kalau rumus kimia dari urea ini adalah CH4N2O yang saya dapatkan sumbernya adalah Wikipedia. Selanjutnya larutan yang keempat yang akan kita uji adalah spiritus yang saya ambil di belakang sana. Beberapa waktu sebelumnya. Kita akan mengambil spiritus. Baik, kata bapak, ini dia spiritus. Dan benar seperti yang ada di Google, spiritus itu warnanya adalah biru. Baik, langsung saja kita ke ruang kerja kembali. Adapun rumus dari spiritus ini saya belum mengetahuinya sehingga saya harus mencari dulu. Ya, setelah saya mencari-cari, rumus dari spiritus ini adalah C2H5OH. Dan mohon maaf kalau pada sebelum-sebelumnya saya mengatakan bahasa kimianya. Seharusnya ini disebut dengan rumus saja, rumus kimia, yaitu C2H5OH. Baik, langsung kita mulai uji coba apakah spiritus ini larutan elektrolit kuat, elektrolit ataupun elektrolit lemah. Ini dia spiritusnya. Memang kotor karena disimpan di belakang sana. Kita ambil secukupnya saja. Oh iya, saya belum memasang ini pakunya. Jadi untuk beberapa saat saya akan mengganti pakunya dengan tujuan karena saya takut ketika saya membersihkan dengan tisu yang sudah saya siapkan itu akan kotor sehingga saya harus mengganti pakunya. Baik, langsung kita uji apakah emang menyala atau tidak. Oke, menyala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah spiritus ini menyala atau tidak? Dapat dilihat lampunya tidak menyala, dan kalau saya lihat sendiri di sini tidak ada gelembung sedikit pun di dalam sini. Dapat dilihat di sini. Akan saya fokusnya dulu. Fokus. Dan saya akan perbesar nanti. Ya, tidak ada gelembung sama sekali. Sehingga dapat kita simpulkan larutan spiritus ini merupakan larutan non elektrolit. Langsung kita catat di buku catatan kita. Selanjutnya larutan yang berapa tadi? Larutan yang kelima yang akan kita uji adalah santan. Tadi kita sudah dapat dan langsung kita uji aja. Ya, langsung saja lampu tidak menyala dan dapat kita lihat kalau memang walaupun airnya keruh alias tidak kelihatan isinya ujung pakunya, tapi kalau memang ada gelembungnya sedikit pun pasti akan keluar. Dan dapat dilihat di sini, fokus. Tidak ada gelembung sama sekali. Sehingga dapat kita simpulkan larutan santan ini merupakan larutan non-elektrolit. Baik, langsung saja kita catat di buku catatan. Baik, selanjutnya larutan yang akan kita ketahui apakah termasuk larutan elektrolit kuat, lemah, ataupun elektrolit adalah air susu. Namun karena saya sudah capek, saya lapar, karena tadi bolak-balik nyari bahan, saya akan makan dulu. Selanjutnya, larutan selanjutnya yang akan kita uji adalah susu. Kebanyakan. Ya, susu ini memiliki nama rumus kimia C12H22O11. Kemudian susu yang saya gunakan pasti dengan bagian kemasan belakang para penonton sudah tahu ini mereknya apa. Baik, dan ini tadi saya beli bersama ketika saya mengambil alkohol. Beberapa waktu sebelumnya. Aduh, ada susu Ultramilk yang gede nggak, Pak? Susu Ultramilk yang gede. Gede. Putih. Satu, Pak. Oke, susu Ultramilk. Ya, susu intinya. Dan langsung saja kita uji apakah termasuk larutan apa. Baik, dan ini kita lihat pakunya bisa menyalakan lampu itu. Dan kita tes. Dan seperti halnya santan tadi,
susu ini memiliki larutan yang keruh sehingga kita tidak bisa melihat dari ujung-ujung pakunya apakah ada gelembung atau tidak. Namun dapat kita lihat di sini lampunya tidak menyala, dan di sini di atasnya harusnya keluar gelembung kan seperti santan tadi. Namun kenyataannya tidak keluar gelembung. Sehingga langsung saja kita catat di buku catatan kita kalau misalnya susu ini termasuk larutan non elektrolit. Baik, selanjutnya larutan yang akan kita uji adalah air berlumpur, dan kita akan ambil. Coba. Baik, langsung saja kita cari air berlumpur. Air berlumpur di mana, Bu? Nah, kita akan mencari air berlumpur. Kita akan cari. Itu ada speed tank. Speed tank bukan air berlumpur. Ya, karena tidak ada air berlumpur, akhirnya kita putuskan untuk membuat sendiri, yaitu dengan mencampurkan tanah dengan air biasa. Dan sekarang kita sudah mendapatkan air tanah, air lumpur. Yang tadi seperti saya bilang, saya mencari tanah kemudian saya campurkan dengan air. Dan langsung saja kita tes apakah termasuk larutan elektrolit, non elektrolit, atau elektrolit lemah. Baik, kita cek dulu pakunya nyala. Dan ini sudah kita bersihkan dengan tisu lagi. Baik, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini tidak ada. Ini larutannya keruh sehingga seperti susu. Kita pastikan apakah mengeluarkan gelembung dari atasnya. Dan setelah kita lihat di sini, ya, aduh, ya di sini dapat kita lihat di kamera berbesar. Ini tidak ada gelembungnya, dan juga lampu tidak menyala. Itu menyala tadi karena tidak sengaja tersentuh, sehingga dapat kita simpulkan kalau misalnya air berlumpur ini merupakan larutan non elektrolit. Dan langsung saja kita akan catat di buku kita. Oh iya, saya lupa menginformasikan kalau misal air lumpur yang saya gunakan ini rumusnya kimianya adalah H2O. Namun, itu tidak menutup kemungkinan kalau pada air lumpur jenis lain memiliki rumus kimia yang lain. Mungkin karena air lumpur tersebut mengandung zat yang lain. Namun, untuk air lumpur yang saya gunakan ini memiliki rumus kimia H2O. Kenapa? Karena memang begitu. Dan selanjutnya kita akan bereksperimen dengan larutan yang ke 8. Larutan yang ke-8 yaitu adalah minyak goreng. Dan kita akan menggunakan minyak goreng bekas masakan ibu saja ya. Ya, dan ini baru keluar tempat proses itunya. Proses perekaman sudah ada minyak bekas ibu. Dan langsung kita ambil gelasnya. Dan langsung saja kita tuang ke sini secukupnya saja. Secukup. Baik, di tangan kita sekarang sudah ada minyak goreng, dan dapat kita lihat ini benar-benar minyak goreng ya, bukan air jenis lainnya. Fokus. Dan langsung saja kita uji. Dan ini seperti biasa pakunya kita bersihkan terlebih dahulu agar paku tidak terpengaruh dengan jenis larutan sebelum. Dan dapat kita lihat ini nyala lampunya ketika dihubungkan. Dan lampunya mati, dan ini tidak ada gelembung sama sekali. Kita fokuskan. Baik, sehingga dapat kita simpulkan minyak goreng masuk larutan non elektrolit. Dan langsung kita catat. Mengapa hari ini banyak sekali larutan non elektrolit? Larutan yang selanjutnya yaitu air sungai. Namun mohon maaf karena saya tidak bisa mendapatkan air sungai, sehingga saya menggunakan air got. Namun saya yakin air got ini tidak memiliki kualitas air yang jauh berbeda dengan air sungai. Sehingga, mari kita coba. Beberapa waktu sebelumnya. Sekarang kita mau nyari air sungai, dan kita udah siapin ini botolnya. Pakai sepeda nyari ya. Oke, langsung gas. Sungai, di mana air sungai? Sungai yang dapat air kita putusin pakai air got yang saya yakin pasti memiliki kualitas air yang tak jauh berbeda dari sungai. Ini cukup dah. Baik, langsung saja kita uji. Ya, lampunya mati dan dapat kita lihat di sana tidak ada gelembung.
Sehingga tak selama-lama dapat kita katakan air got merupakan larutan non-elektrolit. Dan ini adalah air yang terakhir, ya ini air kencing. Dan saya tidak lama ingin berurusan dengan air yang ini. Jadi langsung saja kita mulai. Beberapa waktu sebelumnya. Baik, langsung kita tes. Ini menyala. Dan kita tes. Dapat kita lihat di sini lampunya mati. Namun ternyata dalam air urin ini dapat terlihat di sana mengeluarkan gelembung. Sehingga air urin ini adalah satu-satunya air setelah air tadi terakhir air cuka yang merupakan larutan non-elektrolit. Dan ini merupakan larutan elektrolit lemah. Baik, langsung kita catat. Baik, dapat kita simpulkan dari percobaan-percobaan yang kita lakukan, kalau urea adalah non-urea, alkohol, spiritus, santan, susu, air lumpur, minyak goreng, air got adalah larutan non-elektrolit, 8 itu adalah non-elektrolit, sedangkan cuka dan amoniak yang terdapat pada air kencing ini termasuk elektrolit lemah. Dan berikut ini ada tabel untuk memperjelas. Baik, cukup sekian video dari saya. Dengan penutup tadi yaitu adalah air urin sebagai yang mengandung amoniak. Dan sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terutama karena kesalahan tata bahasanya, karena seperti yang saya bilang di awal, kalau video ini tidak menggunakan naskah, sehingga saya membuat video ini sesuai dengan yang memang sedang saya lakukan. Baik, sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum.